kecil kita selalu ditakut-takuti. Mohon maaf, kita pun ibadah. Selalu kalau ditanya kenapa Anda ibadah, wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggal dapat siksa. Menakutkan ibadah itu. Tidak ada yang ibadah karena cinta, jarang. Bagaimana bisa cinta kepada Allah? Ketemu aja enggak. Karena syaratnya cinta itu kan harus sering ketemunya. Ya, dalilnya kan witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu karena kulino. Sering ketemu. Jadi saya kasih tahu, bertemu Allah itu mudah. Kita nih hebat. Cuman kita tidak tahu hebatnya kita karena selama ini kita salah memperlakukan diri kita sendiri. Lalu kita digilas oleh zaman. Apa yang terjadi? Terseret, tertatih-tatih. Hidupnya selalu diburu. Coba lihat. Sudah jelas jalan macet. Masuk dari sini. Dari kanan. Yang dari sana itu tersendat. Nih yang masuk dari sini pakai peci juga habis sholat. Antri saja tidak bisa. Menunggu saja tidak bisa. Maaf ya. Kalian tuh pakai sepeda motor, pakai kerudung kayak gini. Saya perhatikan, saya tuh di sini mengelus dada. Kasihan. Ya ini pakai kerudung. Seruduk sini. Dari sana mobil tidak jalan. Kalau nggak pakai kerudung sih, nggak pakai identitas, saya mungkin tidak masalah. Kamu tuh pakai identitas. Maaf ya, kesel saya. Ini terpaksa diomongkan ya. Mumpung ada barangnya. Karena saya tuh nggak mau ngomongin orang. Saya kalau ngomongin setan aja, setannya saya undang. Kayak saya nggak pernah membicarakan. Ya kalau kita ngomongkan setan di belakang dia, kan kita dosa dong. Berarti kita gibah membicarakan setan. Makanya kalau saya membicarakan setan, setannya saya undang. Tanya murid-murid saya. Saya kalau mau bicara setan pun saya undang setannya. Iya. Pakai kacamata. Iya. Pakai kerudung, pakai peci. Pada hadir. Makanya saya enak ngomongnya kan di depan dia. Jadi saya tidak gibah. Iya. Saya mau ngomongin Firaun aja, saya hadirkan Firaunnya. Iya. Makanya saya nggak pernah punya dosa, nggak pernah menggibah. Kan banyak yang ngomong, oh dulu Firaun, itu gibah. Kalau saya enggak, Firaunnya saya datangkan dulu. Saya tanya dulu, saya jelaskan Firaun itu yang suka membunuh anak laki-laki hidup-hidup dan membiarkan anak perempuannya tidak dibunuh, kan gitu. Itu definisi Firaun versi Quran. Laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Itu Firaun. Laki-laki itu lambang rohani. Rohani itu adalah dirimu, diri sejatimu. Gak pernah diurus, gak pernah dikasih nutrisi, ditelantarkan. Jadi siapapun yang mentelantarkan jiwa, itu Firaun. Jadi dari tadi saya bicara dengan siapa? Makanya saya tidak gibah. Firaunnya ada kok kota-kotawa. Sebelah sini juga ada. Jadi bukan hanya sebelah sana. Makanya saya gak pernah gibah. Saya cerita Musa pun saya undang Musanya kok. Iya. Gitu. Makanya saya nggak pernah gibah. Karena semua itu faktual, konseptual, kontekstual. Yuk kita lihat. Tak ada yang dapat menolong selain yang ini saya kurang setuju liriknya. Yang di sini. Jadi yang ini saya kurang setuju, makanya saya akan ubah lagunya. Semoga tidak marah penciptanya. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sini. Gitu. Dialah Tuhan. Gitu. Ya Tuhan kan di sini, bukan di sana. Ya di sana juga ada. Tetapi yang di sana tidak bisa menolong. Yang bisa menolong itu yang di sini. Setan di sini, malaikat di sini, Allah di sini. Semua yang dapat menolong, ya di sini, bukan di sana. Makanya dalam bahasa Arab itu ada zalika, diartikan itu. Tapi ada ahli tafsir yang mengatakan zalika itu ini.
Saya tidak menyalahkan, itu dua-duanya hebat, dua-duanya benar. Kenapa? Sesuatu yang masih jauh, ya itu. Tapi sesuatu yang jauh harus diubah menjadi dekat. Jadi ini, coba ketika air masih di dalam sumur, kamu bilang itu. Begitu sudah nimba, ini air. Betul nggak? Nah artinya dari itu ke ini harus ada upaya. Gak apa-apa kalau yang menolong di sana. Tetapi yang di sana pindahkan ke sini. Ngerti maksud saya? Jadi semua yang dapat menolong kita adalah hanya diri kita sendiri, bukan yang di sana. Saya khawatir kalau yang di sana nanti kita terlalu bergantung kepada situasi di luar diri kita. Yang menolong penyakit kita, kita sendiri. Yang menolong ekonomi kita, kita sendiri. Yang menolong lilin kita hari ini kegelapan supaya nyala, kita sendiri. Yang bisa menyalakan jiwa kita, kita sendiri. Gitu. Setuju? Oke. Jadi hidup tuh jangan eueuh pakai eueuh. Selama ini kita itu terlalu eueuh pakai eueuh. Kita kondisikan agar setiap orang di luar diri kita harus setuju pada kita. Kita kondisikan agar setiap orang di luar diri kita harus baik kepada kita. Apa yang terjadi? Begitu tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu akan sakit hati. Salahmu sendiri mengkondisikan orang harus seperti yang kau mau. Kondisikan dirimu, jangan kondisikan orang. Kamu tidak punya tanggung jawab untuk mengubah orang. Tanggung jawab kamu adalah mengubah dirimu sendiri. Itu jalan baru yang sudah saya sebarkan di berbagai kajian-kajian saya. Jangan minta dicintai, mulai mencintai. Jangan merengek-rengek dicintai, ungkapkan cintamu. Hadiah mengungkapkan cinta, pasti cinta. Maaf, jika pasanganmu kurang perhatian pada kamu, ungkapkan terus cinta. Nanti juga akan datang cinta itu. Bukan, kamu harus begini, kamu harus begini. Harus pulang jam sekian, harus pulang jam, gak pulang-pulang. Iya. Jadi sama Bang Toyib itu karena salah kendali. Iya, gak pulang-pulang kalau gitu. Ya sudah, jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Itu aja kok sederhana ilmunya. Cuman ilmu yang luar biasa ini prakteknya memang tidak terlalu akrab dengan kehidupan kita. Oke, stop, sekarang lagu udah selesai. Mari kita masuk. Bagaimana menyalakan kembali lilin yang telah mati? Jadi sekarang ini ibaratnya mentari ini sudah tua. Bulan yang genit ini sudah nggak ada lagi. Sudah tidak berpijar, senyumnya sudah hilang. Dari kecil kita selalu ditakut-takuti. Mohon maaf. Kita pun ibadah, selalu kalau ditanya kenapa Anda ibadah? Wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggal dapat siksa. Menakutkan ibadah itu. Tidak ada yang ibadah karena cinta, jarang. Bagaimana bisa cinta kepada Allah? Ketemu aja enggak. Karena syaratnya cinta itu kan harus sering ketemunya. Ya, dalilnya kan witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya kulino itu, timbulnya tresno itu karena kulino sering ketemu. Jadi saya kasih tahu, bertemu Allah itu mudah, sangat mudah, lebih mudah daripada ketemu Pak RT. Saya mau ketemu Pak RT, saya susul ke rumahnya lagi mancing. Saya susul ke kolam, baru aja Pak RT pergi beli pakan. Saya ubek-ubek sepasar, pusing saya cari Pak RT. Sekali aja udah di kolam, saya ke kolam lagi. Baru pulang. Begitu nyampe di rumah, berarti di rumah nih Pak RT. Kata Bu RT, maaf Pak RT lagi istirahat. Susah gak? Allah tuh gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Makanya di dalam Quran dikatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kapan saja kamu bertemu, dia siap ditemui. Pintu gapuranya selalu terbuka. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Gak pernah saya bilang, ya Allah saya mau ketemu. Kata Allah, sorry, rapat. Atau kata Allah, maaf, sedang istirahat. Gak ada. Allah tuh gak pernah istirahat. Kapan saya bisa ditemui? Jadi kalau ada orang mengatakan berjumpa dengan jati diri itu susah, itu orang yang kurang ilmu aja sebetulnya. Ya, lanjut. Pertama, perhatikan saya. Sadari bahwa manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Yuk, sadari.
Kita selama ini terbalik. Menganggap kita ini adalah makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Itu yang keliru. Kita aslinya makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Ulangi supaya tegas. Kita ini aslinya makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Jadi oleh karena itu tidak perlu mencari cahaya. Buang kabutnya, buang semua penghalang kegelapannya. Kalian akan bersinar dengan sendiri. Persis seperti nyapu. Nyapu tidak pernah mencari yang bersih. Betul? Nyapu tuh selalu cari yang kotor. Begitu yang kotornya disingkirkan, sisanya bersih, bukan? Jadi bersih itu sifat alami. Jadi terangnya diri sejati kita itu sifat alami. Tidak usah kita mencari terang. Malu atau sama pohon. Pohon di mana-mana pasti mencari cahaya, bukan? Coba taruh pohon di tempat gelap, pasti dia akan mencari cahaya. Dia akan tumbuh ke tempat di mana cahaya itu ada. Laron keluar dari lubang. Yang dia cari juga lampu. Setelah sampai di lampu, dengan sayapnya yang sangat ringkih, dia menjatuhkan diri, puas sudah sampai di cahaya. Muliaan mana laron sama kalian? Tidak memfitnah kan? Yang jawab kalian sendiri. Muliaan mana kalian dengan pohon? Gak malu gitu mengatakan diri paling mulia? Yang dicari selama ini kegelapan aja. Marah, cemburu, benci. Tidak bisa memaafkan, semua kegelapan. Sing era atau kutangkal. Itulah manusia. Menyangka dirinya makhluk paling mulia. Tapi faktanya tidak memuliakan dirinya. Kalau sudah benci sama orang, diomongkan kejelekannya berulang-ulang pada banyak orang. Setelah itu saya tidak akan memaafkan sampai saya mati. Manusia macam apa? Dia sedang menggelapkan dirinya sendiri. Ulangi lagi. Sadari manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi kalau kita ini makhluk cahaya, maka tugas utama manusia apa? Menyebarkan cahaya. Yuk, tugasmu di semesta ini menyebarkan cahaya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, aku datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu yang kau titipkan padaku. Saksikan saya. Kalau kalian mengubah bismillahnya dengan niat seperti itu, kerjaan apapun pasti berkah. Kenapa selama ini kerjaan tidak berkah? Dagang ini gak laku, dagang itu gak laku, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Kenapa? Kalian lupa bahwa kalian datang ke sini untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan. Kalian lupa datang ke sini bukan mewakili ambisimu, mewakili Allah. Apa yang kalian lakukan? Mewakili ambisimu, mewakili keinginanmu. Itu yang terjadi. Paksakan. Bahkan menyogok pun tidak masalah. Yang penting ambisimu tercapai. Sudah melanggar dari jati dirimu sendiri. Itu yang menyebabkan lilinmu tidak pernah hidup. Jadi kalau kita sadar bahwa kita makhluk cahaya, kita datang ke sini tugasnya adalah mencahayakan semesta. Karena hanya cahaya yang dapat menyiarkan kegelapan. Hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya. Makanya saya bilang kegelapan tidak bisa dikutuk. Kegelapan tidak bisa dimusuhi. Hanya dengan menghadirkan cahaya maka kegelapan akan sirna. Nih saya kasih tahu. Kalau ada masalah jangan nambah masalah. Anak naik sepeda motornya baru. Kemudian nabrak, jatuh. Gak usah dimarahi. Anak masih nelpon aja sudah bagus, berarti masih hidup. Betul gak? Iya. Harusnya, sudah nak, gak apa-apa. Pasti ada pesannya kan buat kamu. Berarti kamu nanti harus lebih hati-hati. Sepeda motornya hancur, ke bengkel kan. Saya ini baret ke puskesmas. Tukang bakso ketabrak, ganti baksonya. Gitu aja sederhana. Nah kita ini sering mempermasalahkan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dimasalahkan.
Karena reaksi kita yang buruk terhadap masalah, itu kegelapan. Makanya Rasulullah mengatakan, ciri orang yang sudah sempurna imannya, bijaksana, jual beli saja dia bikin enteng. Urusan dengan orang dibuat enteng. Coba, berurusan dengan orang uang, bikin enteng aja. Sudah, uang yang dipinjamkan kepada kamu, kalau kamu sanggup bayar, saya doakan semoga kamu banyak rezeki. Kalau kamu gak sanggup bayar, sudah, saya juga gak ingat lagi. Duit saya lebih banyak daripada yang pinjamkan sama kamu. Mengentengkan transaksi, itu keren, itu luar biasa. Itu ciri orang yang percaya. Mumet. Pakai debt collector lagi. Apaan sih kalian itu? Ya. Jika perlu rampas rumahnya, jika perlu rampas sepeda motornya. Ya Allah. Kalau kalian merampas, kalian juga akan dirampas suatu saat. Karena alam ini punya mekanisme sendiri. Betul? Itu yang namanya karma. Kalau kalian nyubit ke orang, kalian juga akan dicubit orang dengan setimpal. Tidak akan berkurang. Ulangi, sadar kalau kita makhluk cahaya? Oke, nanti ayat-ayatnya kita sampaikan. Jadi tugas kita apa? Mencahayakan. Jangan menambah kegelapan semesta ini. Semesta ini sudah gelap. Kenapa? Terlalu banyak orang yang menyumbang kegelapan. Ya, aduh, kalau kita lihat ya, apalagi di tahun politik, komentar-komentar tuh lupa kalau dia itu makhluk cahaya, harusnya mencahayakan, membuat rakyat jadi tenang, jadi rileks, ya. Demokrasi itu harusnya, ya, pemilu itu harusnya pesta demokrasi. Pesta itu penuh dengan kegembiraan, banyak ketawa-ketawanya, gitu. Pesta terus begitu. Bukan nakut-nakuti orang, membohongi orang, merayu-rayu orang. Maaf ya, saya bicara global supaya kita semua sadar. Yuk, dalam cahayanya manusia tidak akan mengalami salah persepsi dan salah proyeksi. Pertanyaan, mengapa selama ini sering salah persepsi, salah proyeksi? Satu masalahmu, karena diri sejatimu masih dalam kegelapan. Matahari rohani dalam diri kita belum bersinar. Kita hanya bisa melihat matahari yang di luar, matahari yang di dalam belum. Gimana caranya? Mudah sekali. Ketika Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Rasulullah mengatakan, 1 kedipan mata saya. 1 kedipan mata saya. Bisa kalau tahu ilmunya. Mau? Mau sekarang atau nanti? Nanti. Kalau yang ini nanti enak aja. Belum tentu semua orang yang di sini butuh ini, belum tentu. Karena kata Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Makanya ilmu ada ilmu umum, ilmu khusus. Ilmu umum disampaikan di tempat umum kayak gini. Ilmu khusus hanya disampaikan di tempat khusus, pada orang khusus, pada waktu yang khusus, disampaikan dengan cara yang khusus. Paham maksud saya? Ya. Saya doakan semoga ada umurnya sampai di situ. Lanjut dulu. Ya. Membaca kitab suci dengan mata lahir hanya akan melihat firman-Nya sebatas kata-kata. Lihat saya semuanya. Membaca kitab suci dengan mata ini hanya melihat rangkaian kata-kata saja. Jadi firman Tuhan itu hanya kelihatan sebagai rangkaian kata-kata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya rangkaian kata-kata saja. Kalau melihat kitab suci dengan mata lahir ini. Bagaimana kalau melihat kitab suci dengan pikiran? Dengan kepintaran? Kita hanya akan melihat firman Tuhan sebatas pengetahuan. Tetapi ketika kita bisa menyaksikan, melihat kitab suci dengan mata kolbu kita, maka kita akan sekaligus melihat Dia yang berfirman. Ulangi, membaca kitab suci hanya dengan mata ini, kita hanya melihat rangkaian kata-kata. Firman Tuhan yang agung itu hanya kata-kata saja.
dihafalkan, dikembalikan pada orang. Bagaimana kalau dengan pikiran melihatnya? Kalau dengan pikiran, kita hanya melihat firman Tuhan sebagai pengetahuan. Bagaimana caranya melihat Dia yang berfirman di baliknya? Hanya dengan satu, melihatnya harus dengan terang mata kolbu. Sudah bisa mengalami yang ketiga? Nih, yang sudah pada bisa mengalami yang ketiga, saya kasih tahu. Sesulit apapun kitab suci, serumit apapun yang namanya ayat-ayat mutasabihat, ngerti sendiri, tinggal yes, 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 gitu aja.